Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau nunjukin ke teman-teman bagaimana cara menggunakan tools Facebook Blaster Pro. Jadi yang kemarin saya bagiin di grup, ini tutorialnya. Tutorial sederhana, tapi eh, mudah-mudahan bisa dimengerti sama teman-teman kemudian dipraktekkan. Oke, kita mulai ya. Toolsnya itu namanya Facebook Blaster Pro. Nah, ini kalau teman-teman sudah sudah ngedownload, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari Facebook Blaster Pro. Nah, untuk teman-teman yang belum login ya, ini loginnya bukan di sini, tapi loginnya di sini. Jadi teman-teman seperti biasa, tampilan Facebook di browser Chrome atau di Mozilla, nah tampilannya tuh masuknya di sini, bukan di sini. Oke. Caranya setelah teman-teman nanti masuk, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, tampilan di toolsnya itu akan seperti ini. Saya gedein aja. Oke. Nah, ini tampilan dari Facebook Blaster Pro. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah bahasanya itu harus diganti menggunakan bahasa Inggris. Jadi eh, si Facebooknya kita ini harus diganti pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Cara untuk menggantinya di mana? Caranya untuk menggantinya adalah di sini. Caranya pertama adalah teman-teman masuk ke sini, kemudian pilih setting, kemudian teman-teman pilih bahasa dan region. Nah, di sini ada bahasa. Jadi teman-teman pilih bahasanya yang bahasa Indonesia itu diganti ke bahasa Inggris US. Nah, ini. Kemudian kalau sudah tinggal di save. Oke ya. Nah, fungsi dari tools ini sendiri adalah kita untuk mendapatkan lead berdasarkan kata kunci yang kita cari. Misalkan saya akan cari misalkan kuliner Bandung. Maka akan muncul di sini ya semua. Kita pilihnya adalah grup. Klik grup. Kemudian teman-teman pilih di sini adalah yang grup publik. Jadi grup yang terbuka. Bukan grup private atau any group. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat kita memilih satu grup kuliner, misalkan kuliner Bandung Raya atau peluang usaha kuliner. Si member yang ada di sini itu bisa diambil. Oke, ini adalah grupnya. Kemudian kita pilih membernya. Nah, di sini ada member 101.000 orang. Nah, ini adalah member-membernya. Nah, yang harus dilakukan sama teman-teman adalah ya, itu kita akan mengambil data-data ini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu adalah kita akan masuk ke sebelah kiri ke sini. Di tools yang sebelah kiri
itu ada getter ID. Klik getter ID-nya, kemudian pilih getter ID from all page. Oke. Nah, di sini nih ada 3 penggunaan. Yang pertama adalah friend request, kemudian messenger, kemudian wall poster. Biasanya saya tidak pernah menggunakan wall poster. Kenapa? Karena itu akan nyampah di wallnya target. Jadi nggak apa ya, nggak baik lah kalau kita terlalu nyampah di wallnya orang. Lebih baik kita friend request sama messenger aja. Oke, kita tarik dulu. Nah, ini adalah member-member yang akan kita ambil. Caranya bagaimana menarik member-member ini? Yang pertama adalah kita getter ID. Di sini ada getter ID, kemudian teman-teman tinggal klik getter ID-nya, maka yang ini akan tertarik getter ID-nya. Lakukan terus sampai ke bawah, ininya di scroll. Getter ID lagi, terus lakukan. Dia akan terus nambah. Kemudian misalkan udah saya anggap eh, nggak terlalu banyak dulu ya. Terus kemudian saya stop. Oke, setelah kita mendapatkan data ini ya, maka kita di sini pilih messenger. Nah, di sini pilih pesan, kemudian import. Import. Nah, di sini akan muncul data yang tadi kita ambil, ini namanya with. Kemudian di sini baru kita membuat eh, copywriting atau penawaran terhadap calon target kita ini. Misalkan Nah, misalkan seperti ini. Nah, teman-teman di sini tidak bisa eh, memasukkan gambar, hanya tulisan saja. Untuk mendapatkan gambar atau misalkan informasi terkait project kita, itu teman-teman bisa masukin link eh, iklan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pada pasang di OLX, ya tinggal dimasukin aja, di copy paste aja. Atau misalkan kita punya video YouTube misalkan. Nah, kalau untuk punya video YouTube, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, misalkan gini. Misalkan saya mau masukin eh, link video saya, YouTube saya misalkan ya. Maka saya akan copy ini, kemudian kita masukin ke sini. Nah, linknya kita masukin. Setelah itu
kita baru kirim di sini, send. Nah, dia mulai mengirim ke target yang sudah tadi kita ambil. Nah, dia mulai mengirim ke target. Kemudian statusnya di sini itu teman-teman bisa lihat di sini statusnya adalah message send 1 dari 11. Jadi sudah terkirim 1 dari total 11 target. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah di sini teman-teman harus bisa memberikan informasi terkait project atau barang yang teman-teman jual dalam bentuk link. Link-link ini. Nah, ini kan linknya kan muncul. Nah, jadi orang tuh nanti pada saat orang itu akan melihat informasi dari project kita, maka orang itu, target itu akan mengklik link yang kita lampirkan. Oke, saya stop di sini ya. Sampai sini ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa membuat kolam, dalam artian kolam di sini ya. Teman-teman harus harus punya Facebook tuh pertemanannya itu harus dimaksimalkan. Pertemanan di Facebook itu kan 5.000. Kalau yang belum 5.000, nah itu usahakan teman-teman maksimalkan sampai 5.000. Kita bisa memanfaatkan ini sebagai pertemanan. Kenapa sebagai pertemanan? Karena kita anggap mereka itu sebagai target kita. Jadi kalau teman-teman agent, teman-teman properti ya, itu lebih baik, saran saya adalah membuat satu Facebook lagi untuk bisnis teman-teman. Jadi jangan dicampur dengan teman-teman SMA, teman-teman ya, maksudnya jangan dicampur dengan Facebook pribadi. Bikinlah Facebook yang memang khusus untuk jualan. Jadi orang tuh tahu bahwa teman-teman adalah agent properti atau jualan eh, produk yang lainnya. Caranya bagaimana untuk friend request itu, kembali lagi ke Getter ID, kemudian di sini pilihnya adalah friend request. Nah, klik friend request, kemudian import. Setelah itu, teman-teman langsung start request di sini. Jadi pada saat kita klik start request, ya, maka secara otomatis kita minta pertemanan sama target ini. Nah, dia otomatis mengirim minta pertemanan dengan mereka, dengan target yang sudah kita ambil. Oke ya, saya stop. Kemudian di sini juga kita bisa mengambil like dari orang yang memang menjadi target kita. Contohnya misalkan saya ambil misalkan di sini eh, public figure di daerah masing-masing atau siapapun lah yang menurut teman-teman memang kalau orang itu posting itu yang like-nya banyak. Atau mungkin kompetitor sendiri juga bisa kita ambil. Dari kompetitor-kompetitor bisa kita ambil. Misalkan saya mau ambil misalkan Citraland. Nah, saya coba cari Citraland di sini. Kemudian coba saya cari di sininya adalah nggak usah people ya, tapi coba kita cari post. Kita pengen lihat postnya yang paling banyak yang mana.
Nah, misalkan ini deh. Misalkan ini 73 ya. Nah, ini diklik. Ini, kemudian yang ininya diklik. Nah, ini ya. Terus kembali ke getter ID, ini di clear dulu. Nah, ini kita ambil, bisa kita ambil. Sama langkahnya seperti yang tadi, getter ID, kemudian see more, ya ambil lagi otomatis, kemudian see more lagi, dia otomatis nambah lagi, kemudian see more lagi. Nah, ini adalah yang nge-like di sini. Jadi kita bisa ambil di sini. Kemudian kita akan kirim pesan ke mereka ya. Seperti tadi. Kita stop dulu ya. Ini saya stop dulu. Oke. Kemudian di sini kita kirim pesan. Kita lihat dulu yang di sini, kita clear dulu biar nggak numpuk. Yes. Kemudian di getter ID sini ya. Ini kita pindah ke Messenger, kemudian import. Nah, lakukan hal yang sama langkah-langkahnya. Nanti begitu teman-teman sudah menyiapkan copywritingnya ya. Kemudian target yang tadi yang nge-like si apa namanya postingannya Citraland itu kita jadikan target kita untuk kita kirim informasi terkait project kita. Kita send. Nah, ini kita kirim ke mereka. Oke ya, seperti itu ya. Kalau ada muncul ini nggak apa-apa. Kalau ada muncul ini nggak apa-apa. Oke, saya stop. Oke, jadi di tools ini teman-teman bisa menyampaikan atau menjual produk-produk teman-teman menggunakan Facebook Blaster Pro dengan langsung mengirim Messenger ke mereka. Satu lagi di sini itu kita bisa munculin nama target dari sini dengan menyebutkan dolar-dolar, kemudian name dolar-dolar. Kadang-kadang memang terus terang ini nggak selalu muncul, tapi kadang-kadang juga muncul. Jadi tergantung dari koneksinya teman-teman. Kita coba ya. Nah, dia kan muncul nih. Tuh, namanya dengan menyebutkan dolar, dia muncul namanya Soeharto. Nah, dia muncul namanya Soeharto. Nah, ini bisa menyebutkan nama orangnya. Jadi seolah-olah memang kita lebih kenal mereka dengan menyebutkan nama dari calon target kita. Di sini namanya adalah Nasrun. Nah, kita lihat apakah dia bisa mengirim dengan menyebutkan nama atau tidak. Nah, dia menyebutkan namanya Nasrun. Oke ya, teman-teman ya. Oke, satu lagi yang paling penting adalah di sini setting. Nah, teman-teman tolong perhatikan settingannya adalah angka yang ada di sini. Fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menghindari spam. Artinya kalau misalkan kita terlalu masif, terlalu cepat, itu nanti akan menjadi spam di Facebook. Kemungkinan Facebook kita itu akan terblokir. Jadi teman-teman harus pastikan bahwa settingannya ikutin yang ada di sini aja, ya. Oke, teman-teman sekian. Kalau ada pertanyaan boleh silakan japri ke nomor saya atau kita bahas di grup. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tools ini bermanfaat buat teman-teman untuk makin membantu jualannya.